Baik, ini saya akan mereviewkan terkait Jimny atau Katana yang sudah dipasang menggunakan suspensi spiral. Ya, ini custom buatan Zion suspensi. Jadi modelnya itu seperti ini. Ini untuk gen yang ketiga nih. Ya, ini jadi penampakannya lebih rapi. Ya ini. Jadi sekarang kita itu bracket-bracketnya ini sudah by CNC. Jadi cenderung lebih presisi. Ya, itu drag linknya atau stabilisernya modelnya seperti itu. Ya, kalau mau lebih aman lagi memang harus dikasih shock steer. Jadi ban 31 ke atas itu harus pakai shock steer supaya memang membantu untuk menyetabilkan daripada kemudi. Ini armnya seperti ini armnya. Nah, ini armnya seperti ini. Jadi ini bracket-bracketnya. Jadi dari kita itu paketannya itu include ini. Jadi include ada bracketnya. Nah, sudah sama spring-springnya. Kalau shock breaker tidak, itu nanti paketannya sendiri. Nah, ini yang belakang seperti ini. Ya. Terus untuk bracket pairnya nanti semodelnya seperti ini. Jadi ini bisa naik dan bisa ditaruh turun. Jadi terserah pemasangannya. Untuk yang belakang, nah ini kelihatan dari belakang seperti ini. Kelihatan dari belakangnya. Nah, sekarang kita mengarah gen yang keempat itu nanti ada setelannya kayak begini supaya tidak merepotkan tatkala pemasangannya ya. Ada setelannya seperti itu. Ya, kalau penampakannya dari belakang seperti itu ya, mirip dengan drag link atau stabilisernya dari Innova Ribbon, Toyota Rush gitu-gitu. Kalau lembutnya super sekali, sangat nyaman sekali kendaraan ini. Ya, terus nanti jadi Zion suspensi itu menjual paket suspensi ini, bisa dilakukan pemasangan di Banyuwangi atau di bengkel kita. Juga kita bisa kirim paketannya ke seluruh Indonesia. Nanti kami akan berikan video tutorial pemasangan sehingga bagi para bos-bos yang menginginkan suspensi ini di luar pulau atau yang jauh jangkauan dari Jawa Timur, jadi bisa dipasang di daerah tersebut. Ya, jadi gampang sekali, nanti ada video-video tutorial pemasangan dan untuk hasilnya memang sudah sangat lembut sekali. Cuman karakter jeepnya yang karena ya sasisnya pendek, jadi ya memang rasa jeepnya itu sulit untuk dihilangkan, namun hanya bisa berkurang saja. Tapi kalau kelembutan saya jamin 90% lembut, kayak ada polisi tidur, ada apa itu wis ora kroso. Dan kemudian kebetulan kendaraan ini dari Mandalika. Unit ini dari Mandalika dan unit ini memang sengaja dikirim ke Jawa atau ke Banyuwangi untuk melakukan setup dari suspensi spiral ini. Terima kasih buat Kapten Afif. Ya, kebetulan ini juga ada penambahan pembuatan hidrolik kap mesin kayak begini-begini ya. Ini buatan Zion suspensi. Nah, ini untuk bracket LED bar dan bracket fog lamp itu juga custom buatan Zion suspensi. Nah, ini Zion rak ini ya. Ini detailnya seperti ini juga barangnya. Jadi kita bukan hanya suspensi doang, tapi ya aksesoris Jimny Katana kami juga melayani. Oke, terus kendaraan ini nanti akan diberangkatkan ke Mandalika, nanti lewat tol laut yang ada di Banyuwangi dan Lombok Barat.
ini proses pemasangannya itu seperti ini. Nah, karena kan per dan arm ini sudah kami perhitungkan dan bracket-bracket ini sudah include dari kita. Jadi kalau ban 31 mau kelihatan tinggi, ini taruh aja di chassis ini. Di chassis ini bagian bawah. Nah, ini ya. Bentar. Nah, taruh ini di bagian bawah ini loh. Ini taruh di bagian bawah ini ya. Nah, kalau mau tingginya kelihatan standar, tidak begitu tinggi, ini taruh aja nempel di chassis sebelah atas ini. Nah, gitu doang ya. Nah, terus untuk menentukan ini, untuk menentukan cara pemasangan spring dan armnya ini begini. Yang pertama, yang belakang ini jangan ya, kita dari belakang berarti. Yang depan ini jangan diapa-apain dulu, jangan diprotolin dulu dari spring standarnya. Baru kita bongkar yang belakang. Nah, setelah belakang ini dibongkar, setelah belakang sama modelnya seperti ini. Belakang ini kita bongkar, kita turunkan gardan itu, kita turunkan. Nah, kemudian arm ini nanti langsung dipasang bracket-bracket kayak begini. Jadi bracket ini dipasang, bracket yang ininya juga dipasang, dikasih baut juga, kemudian ditempelin di gardannya ini, ditempelin di gardannya. Kemudian kita akan menentukan di mana posisinya ini. Nah, kemarin di sini ini kan ada toh. Ini ada bekas stopper. Nah, jadi di sini kita kasih tanda, berarti nanti spring arahnya di daerah ini. Ya, spring ada di daerah ini. Kemudian kita tentukan untuk memasang armnya ini. Nah, caranya kan ini untuk menentukan ini nih. Ya wes, kalau mau tinggi berarti ini harus dikasih taruh di bawah, karena kalau semakin ke bawah dia kan nekan arm sehingga mobil kan menjadi tinggi. Kalau mau rendah kelihatan standar, taruh aja habis di atas ini. Wes itu pasti dia akan posisinya posisi standar. Kalau ban 235 masih bisa di sini, tapi kalau ban 205 ini harus naik lagi. Nanti bracket ini agak panjangan. Jadi setiap posan di kita itu cantumkan mau pakai ban ukuran berapa. Lah, sekarang untuk menentukan ini berapa gitu loh, posisinya di mana, arm ini nempelnya ke piye gitu toh. Nah, ya ini wes. Jadi bracket ini dipasang dari kita, jangan dilepas dulu seperti ini. Nanti bracket ini tetap terpasang sama bracket yang belakang ini tetap terpasang. Kemudian kita masuk ke benar. Tandanya kita pegang begini ya, pegang arm. Ya wes dimasuk gitu. Jalan. Ya, kemudian kita las di situ udah. Tetapi ini harus di jack stand dulu. Chassis harus di jack stand dulu. Di jack stand supaya unit ini ada penyangganya dan garden ini netral. Nah, terus ini rumusnya nggak bisa ditawar lagi. Sebelum kita masang arm, gardan ini sama chassis ini, gardan ini ya, atas chassis ini dengan bawahnya chassis ini harus 20 cm. Ini rumusnya, jangan ditawar-tawar pokoknya ya. Baru ini selesai, tentukan perkiraan saja. Perkiraannya di area bekasnya stopper ini. Kemarin sebelum dibongkar berarti kasih tanda ya. Atau begini. Ini Kak. Ini juga ukuran pakemnya. Oke. Bibirnya ini, bibirnya pelek ini dengan bibir pelek depan ini nanti kalau dimeterin ketemunya 162 ya toh. Nah, jadi depan tadi kan nggak usah dibongkar, nggak usah diapa-apain, tarik meteran ke belakang sampai ketemu 162 ya. Setelah 162 ini diketemukan, setelah 162 itu diketemukan, baru kita bisa menentukan posisinya ini.
ya toh. Berarti tadi rodanya dipasang, ini dimasukin, ditempelin, ini diketek las di sini, ya toh, diketek las di sini, ini diketek las, sudah berarti ketemu. Jangan masang dulu, jangan masang bracket spring dulu, belakangan itu. Setelah arem kanan kiri terpasang, diketek las dulu, baru nanti kita akan menentukan anune dulu, menentukan ini dia lari ke kanan atau lari ke kiri. Caranya begini. Ini disederhanakan saja. Ya, misal ini di sini dikasih meteran, ya toh. Dikasih meteran dari chassis ini. Kemudian ini kita ambil meteran. Sini Kak, kembali gini Kak. Nah, ini kan ketemunya kan 10 cm ini. Ini dengan tromol ini. Nah, ini kan ketemunya 10 cm. Berarti sama, kanan kiri sana harus sama. Baru tentukan pemasangan draglingnya ini. Nah, cara menentukan draglingnya dari sini dulu. Ini bracket yang nempel di chassis ini, nempel di chassis ini dipasang dulu. Dipasang dulu. Ini sudah tak buat ukuran, pokoknya ini atasnya ini habis di atas chassis ini sudah pas berarti wes. Pokoknya ini dhuwure chassis iki ning pres chassis atas berarti benar ya. Kita tentukan dulu, jelas agak kuat. Yang penting bonggol gardan ini dia nggak kena ini. Ya wes ya. Sekarang dari kita kan ada setelannya ini. Jangan khawatir untuk geser, nanti bisa disetel. Lah, baru setelah gardan ini temukan kanan kirinya sama, baru pemasangan bracket ini yang di gardan. Ya, ketemu ya. Ya sudah wes. Terus yang 20 cm ini jangan ditawar lagi, tetap 20 cm. Lah, baru pemasangan bracketnya ini. Bracket atas dipasang, bracket bawah dipasang, diperkirakan antara boom stop atau stopper ini dan bracket yang bawah ini lurus. Bracket bawahnya ini lurus. Baru kalau memang ini sudah selesai lurus, baru dipasang springnya. Jadi kanan kiri ditemukan, diselesaikan, baru pemasangan springnya. Jadi nggak bisa spring dipasang terus dilas, sulit, sangat menyulitkan. Jadi pasang bracket dulu, perkirakan ini ketemu dengan bawahnya. Kalau ini tidak ketemu lurus, nanti bunyi-bunyi karena spring ini akan ngenai dalamnya ini loh. Nah, jadi rokrek gitu. Lah kalau shock breaker jangan diapa-apain dudukan untuk shock breaker. Yang atas tetap dipakai yang lama, nanti ini lurus, nggak usah dibengkok-bengkokin, condong-condongin, nggak usah, malah nggak jadi. Ya, bracketnya shock ini harus lurus pokoknya. Nah, ini untuk opsi pemasangan yang pelek celong, jadi bisa di luar sasis. Kalau peleknya tidak celong, ini pemasangannya ada di dalam sasis. Nah, kalau di dalam sasis berarti bracket shock yang standar tidak bisa dipakai. Nanti tak bawain dari kita, nempel di dalamnya sasis ini. Ya, ke depan dan ke belakang masang shock breaker. Ya, wes ya. Ini lah baru setelah ini selesai dipasang semua, pasang kembali, tentukan pemasangan depan. Nah, sama juga pemasangan depan sama ukurannya. Ini jangan ditawar-tawar lagi, dari bawahnya chassis dan di atasnya gardan itu 20 cm tadi itu, sama kayak belakang. Baru nanti banyak dipasang, ditarik meteran lagi ke sini, tarik meteran ke sini, ketemunya 162. Baru arem ini dipasang, disanggah sama dongkrak, terus diketek las. Sama juga seperti itu, baru lakukan pemasangan ininya. Pemasangan ini nih bracket spring dan lain sebagainya. Terus draglingnya ini sama, nanti ya sama kayak tadi itu, nempel ini Kak. Nempel di chassis kayak gini. Nah, sama nempel di chassis kayak begini, terus baru tentukan yang sana. Ya. Gampang sekali kok sebenarnya, gampang sekali. Terus kemudian yang depan ini yang menjadi rumus utama adalah jangan salah menentukan gardannya ini. Nanti kalau gardan ini salah, kingpinnya ini jadi berubah, kendaraan akan jadi gedek-gedek. Caranya bagaimana? Caranya pokoknya ini tadi, 20 cm ya, 20 cm jangan diapa-apain. Sebelum ini dilas dan ini dilas, disanggah dulu pakai gardan supaya kita bisa setel begini-begini. Nah, bisa setel begini. Tujuannya apa nyetel ini?
supaya kingpan ini lurus. Kingpan ini lurus dengan bawahnya ini loh. Ini nggak boleh dangak, nggak boleh ningkluk. Nah, kadang para mekanik ini kan tertipu karena si bonggol gardane ini dia meminta naik misalnya karena offset tinggi misal, tetapi tidak memperhatikan ini nggak boleh, ini biarin wes, pokoknya tetap ini harus diperhatikan, posisinya ini harus arem atau lengan terotnya ini harus lurus, atau kingpan atas dan bawah ini harus lurus, kira-kira nentok wes. Lah terus sub joint ini atau kopel ini harus dipasang untuk membantu kita. Lah bawah ini ditaruh dongkrak supaya untuk kita bisa nyetel. Ya. Begitu wes. Dasarnya tadi ini 20 cm jangan ditawar-tawar. Ini rumus dari kita. 20 cm baru bracket ditentukan. Ya, spring masangnya belakangan. Nah, shock breaker sama juga, jangan dibengkok-bengkokin, di pokoknya lurus. Ya. Modelnya seperti itu. Ya, ini kelembutannya kan seperti ini toh. Coba katana standar mana bisa? Nah, kita terus ini belakang. Lembutnya seperti ini. Ini yang standar, yang belum apa-apain. Ya bisa, tapi ya pas. Kan? Enggak bisa kan? Enggak bisa toh? Enggak. Terus dengan kelembutan ini ada yang bilang apa enggak limpu Pak? Ya benar, memang itu harus ada beberapa temuan-temuan yang sekarang kita itu satu ini bushingnya kita pakai bushing silen, yang satunya bushing yang bisa gerak 360 derajat. Yang ini nanti tempatnya di sini, tempatnya di drag link ini. Nah drag link ini nggak boleh dua-duanya menggunakan bushing silen seperti ini, harusnya bushing yang bisa gerak karena dia harus satunya netral, satunya harus ngereduksi. Jadi ini yang membuat limbung. Jadi kalau ini sama-sama pakai silen baru cara kerjanya itu engkel-engkelan gitu loh. Terus yang kedua, shock breaker itu juga menentukan hasil suspensi spiral ini. Shock breaker menentukan. Shock breakernya nggak bisa dianeh-anehin, misalnya pakai yang kayak bawa ultra yang kuning-kuning, yang gas atau yang kepi, itu tidak bisa. Menggunakan justru shock breaker standarnya itu yang malah bisa. Yang oli itu malah juga nyaman, jangan pakai yang gas. Pakai yang gas juga bisa nyaman, tapi kita perhitungkan kendaraannya dulu. Apa aja yang ditaruh di beban kendaraan itu. Misalnya kendaraannya itu ada roof rack, ada bumper, ada wind dan lain sebagainya, baru kita bisa perhitungkan pakai shock breaker gas. Tapi kalau mobilnya standar masih kaleng, jangan menggunakan shock breaker yang aneh-aneh, malah tidak bisa. Kalau zone suspensi sekarang di gen yang ketiga ini saya sudah katakan hampir sempurna. Next kita mau gen yang keempat, ya. Gen yang keempat itu teman-teman kita yang baru lagi lebih sempurna lagi, ya. Ini hasilnya. Mungkin bagi teman-teman yang berminat bisa menghubungi kami bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia. Terima kasih, Tuhan berkati. Thank you.